Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah edukasi, berbagi informasi, bersosialisasi, dan juga kita akan mendengarkan sharing dan juga kita akan mendengarkan seperti apa tema-tema yang layak untuk diperbincangkan. Pemirsa, seperti malam hari ini, tema kita adalah Kami Ada Untuk Kalteng Berkah. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal Televisi. Yang pertama saya perkenalkan dengan Bapak Advokat Bias Layar SHMH, Ketua Dusmala Palangkaraya. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Inun Habar. Baik, Mae. Dan juga terima kasih Pak sudah hadir. Dan juga Bapak Gregorius, Ketua Plobamora Palangkaraya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah berbagi dan Terima sudah hadir kasih pada juga. malam hari ini. Berbagi waktu maksudnya Pak bersama kami. Pemirsa, seperti tema yang saya katakan tadi, kami ada untuk Kalteng Berkah. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa organisasi ini berdiri, kemudian kontribusinya seperti apa untuk Palangkaraya, untuk Kalteng, dan juga tentu saja untuk warga masing-masing. Nah, kemudian seperti apa kita ingin mengetahui di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana teman-teman ini, organisasi ini dari organisasi contohnya Plobamora ini, mereka hidup di tengah-tengah di rumah betang itu seperti apa. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Seperti saya katakan tadi, kita ingin mengetahui apa yang menjadi visi misi dari masing-masing organisasi kemasyarakatan ini. Kita ke Ketua Dusmala Palangkaraya dulu. Seperti kita katakan tadi Pak, kita ingin mengetahui visi misi dari berdirinya organisasi ini seperti apa. Kemudian bagaimana menyampaikan visi misi ini ke teman-teman atau warganya dalam tanda kutip. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Olivia Teja yang merupakan juga salah satu warga Dusmala juga. Jadi Dusmala itu pada dasarnya adalah untuk didirikan pada tahun sekitar tahun 67 dan 1968 di Palangkaraya. Bermulanya berdiri Dusmala itu, waktu itu dinamakan dengan Dusma. Dusma itu tujuan utamanya adalah untuk pelayanan. Karena pada dasarnya waktu itu Dusma itu adalah banyak warga yang ada di Kota Palangkaraya masih tidak terakomodir, sehingga dalam artian kalau ada kegiatan atau kedukaan atau sakit atau apapun itu masih tidak terakomodir dengan baik, sehingga para tokoh pendiri Dusmala waktu itu mendirikan sebuah Dusma ini, yaitu untuk pelayanan, sehingga pada perjalanannya terus berganti kepengurusan sampai kepada sekitar tahun 2011-2012 kalau tidak salah. Mohon nanti para tokoh Dusmala untuk koreksi. Waktu itu maka berubahlah nama menjadi Dusmala karena pihak dari suku Dayak Lawangan ingin juga bergabung ada di dalam Dusmala. Padahal Ibu Olivia, Lawangan, Tabuyan, dan yang lain-lain itu sudah merupakan rumpun dusun. Sebenarnya Dusma itu sudah mencakupi semuanya yang ada di wilayah Barito, dari daerah pegunungan dan pesisir pinggir ini, pinggir Sungai Barito, Das Barito itu sudah diwakili oleh Dusma. Sehingga baik karena waktu itu terjadi perdebatan yang alot, sehingga
apa itu namanya, pada tahun 2011 atau 2012 itu Dusma, sehingga Dusma itu ditambah lagi lah menjadi Dusmala. Nah, untuk itu mohon dikoreksi jika sejarahnya itu agak sedikit salah dari saya. Tapi pada dasarnya yang paling terpenting, saya sudah menjabat dua periode sebagai Ketua Umum Dusmala Kota Palangkaraya. Pada dasarnya saya selaku Ketua Umum dan beserta jajaran Dusmala Kota Palangkaraya meningkatkan pelayanan kepada warga Dusmala, bukan hanya di Palangkaraya tetapi seluruh Kalimantan Tengah, dan itu sudah kami lakukan. Berapa banyak Pak yang masuk di dalam database? Untuk Kota Palangkaraya itu sekitar 30.000. Untuk Kota Palangkaraya itu jumlah jiwa. Tapi untuk se-Kalimantan Tengah, karena kami Palangkaraya ini adalah merupakan representasi daripada Dusmala se-Kalimantan Tengah, itu populasi Dusmala itu ada sekitar 600 sampai 700.000 orang di Kalimantan Tengah. Dan Dusmala itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Sudah ada Dusmala di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Jadi untuk Kalimantan Tengah, untuk Palangkaraya itu ada sekitar 30.000 jiwa. Awalnya tadi, kalau saya tidak salah, dia bergeraknya untuk sosial. Benar sekali. Kemudian dari tahun ke tahun program itu berbenah. Selalu berbenah, sehingga pada masa saya sudah puji Tuhan, sudah di masa saya ini dari tahun 2017 saya menjabat sebagai Ketua Umum Dusmala, sudah lengkap, fasilitas lengkap, kantor dan sebagainya, dan ambulans untuk kami meningkatkan pelayanan kami, dan sudah kami jamah semua, dan dari daerah pun kami sudah bantu semuanya, baik di bidang kedukaan, baik di perkawinan adat maupun di perdamaian adat, dan di masalah-masalah yang lain, masalah sosial yang lain, maupun di kepemudaan. Kami di Dusmala ada membentuk KPPM. KPPM itu adalah pemuda, kerukunan pemuda mahasiswa, pelajar mahasiswa pemuda Dusmala. Itu adalah KPPM, ya, dalam artian supaya kita mencakup anak-anak muda dan mahasiswa yang nantinya jika ada masalah bisa kita bantu untuk anak-anak mahasiswa. Saya bergeser ke Pak Gregorius, Ketua Plobamora Palangkaraya. Nah, saya ingin tahu dulu Pak, kepanjangannya ini Pak. Oke, silahkan. Iya, baik. Terima kasih. Karena ngomongnya saya agak ribet-ribet Pak. Ya, Olivia. Pertama kami terima kasih banyak kepada Jurnal TV yang telah memberikan kami kesempatan dalam hal ini dari Plobamora untuk bisa hadir di studio. Dan perlu kami sampaikan bahwa Plobamora itu adalah akronim dari nama pulau-pulau besar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena mengapa saya katakan pulau besar? Karena pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur itu kurang lebih itu 1.139 pulau. Yang kecil-kecilnya. Yang kecil-kecil itu, ya sebagian yang sudah berpenghuni, sebagian yang belum, sebagian yang belum punya nama. Tapi ya, nah maka ya kaitan dengan ini yang saya katakan tadi, Plobamora itu adalah akronim dari Pulau Flores, kemudian Sumba, Timor dan Alor. Dari pulau-pulau ini itu lalu disingkat menjadi Plobamora. Jadi masing-masing pulau ini juga punya
punya keunikan tersendiri-sendiri. Ya, jadi ya yang saat ini oleh pemerintah itu sedang gencar-gencarnya di Indonesia Timur. Ya, jadi masing-masing pulau ini punya pariwisata sendiri-sendiri. Misalnya Pulau Flores itu ada yang sekarang lagi naik daun itu adalah Komodo. Kemudian nanti ada satu lagi itu juga adalah Danau Tiga Warna, itu yang dieksplor oleh pemerintah. Juga dieksplor oleh pemerintah. Lalu yang terakhir yang sekarang juga sedang ini adalah wisata religius Semana Santa, itu juga di daratan Pulau Flores. Kemudian kalau di Sumba itu terkenal dengan kuda sandalwood. Itu. Lalu kalau yang di Timor itu terkenal dengan kayu cendana, walaupun saat ini ya sudah agak langka, tetapi yang terkenal di Pulau Timor itu adalah kayu cendana. Lalu di Pulau Alor itu adalah terkenal dengan buah kenari. Itu jadi Pulau Bamora itu adalah Flores Sumba Timor Alor. Sejak kapan ada berdiri teman-teman ini membuat organisasi di Palangkaraya, Pak? Jadi secara keseluruhan itu bahwa masyarakat diaspora dari NTT itu semua rata-rata membentuk ya namanya apapun, tapi semua ada kata Pulau Bamora. Ya, semua ada ya, seperti tadi dari Pak Bias tadi bahwa Dusmala tadi ya. Nah, jadi kami mau di daerah manapun, di provinsi manapun dibentuk selalu ada kata Pulau Bamora itu ya yang menjadi ciri khas masyarakat. Jadi orang jarang menyebut itu NTT, tapi lebih cenderung menyebutnya adalah ini masyarakat Pulau Bamora. Nah, itu. Nah, jadi itu kira-kira keberadaan kami. Memang kalau kehadiran kami masyarakat diaspora NTT yang ada di Kalimantan Tengah sebenarnya ya bukan baru sebenarnya. Jujur kami katakan sebenarnya dengan tema ini sebenarnya kami juga mengatakan bahwa memang betul kami hadir sini untuk Kalimantan, ya kami sadar itu. Jadi yang sederhananya kami di sini ya pembangunan jalan Cilikriwut itu ya dari tenaga kerja awalnya ya kami jujur mengatakan ya tahun itu teman-teman dari dari NTT, dari Pulau Bamora itu ya orangnya masih ya saksi hidup, masih yang bawa truk, bawa alat berat. Zaman Rusia itu mereka membangunnya sudah masuk ke Kalteng tahun 1957, mereka sudah hadir di Kalimantan Tengah. Ya. Selain itu yang menjadi visi dan misi teman-teman ini, Pak? Ya, visi dan misi kami pada intinya pertama memang organisasi kami ini bergerak di bidang sosial ya. Jadi bergerak di bidang sosial, jadi karena jumlah makin hari makin banyak. Maka kami mencoba untuk menghadirkan organisasi ini. Pertama adalah untuk melakukan pendampingan. Ya, melakukan pendampingan atau advokasi kepada warga Pulau Bamora yang tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi masalah dengan orang sama-sama dari Pulau Bamora juga, bisa juga dengan masyarakat lokal, bisa juga dengan masyarakat lain yang ada di sini. Sehingga ini juga kami dengan kehadiran organisasi ini juga ikut membantu mengadvokasi sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi itu bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau secara data statistik, Pak, berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di sini? Kalau secara data statistik memang terus terang keberadaan kami itu lebih banyak di perkebunan sawit sebenarnya ya. Nah, jadi memang dari jumlah kami ya perkiraan kurang lebih itu sekitar 30 ribuan itu ada sebenarnya. Banyak juga ya. Lumayan ya. Hampir sama dengan Dusmala. Dusmala di kota. Oh, yang kota aja. Ya, kota saja. Yang kota saja. Kalau Pulau Bamora dia tersebar di Kalteng. Hampir semua kabupaten. Ya. Oke, saya bergeser ke Dusmala lagi.
Saya pernah membaca kalau Dus Malah ini tadi hadir tidak hanya untuk segi sosial seperti ambulans tadi kan yang baru, kemudian juga untuk kematian, kemudian untuk adat. Nah, yang ingin saya pertanyakan selanjutnya, bagaimana dari Dus Malah ini mentransferkan kearifan lokal dari Dus Malah itu sendiri kepada generasi muda di bawahnya, Pak? Karena jujur kadang kita anak-anak kita yang namanya budaya kita Maanyan, dusun, kemudian Lawangan, ada saja sudah terdegradasi. Nah, seperti apa, Pak? Baik, itu pertama-tama dari hal yang terkecil dulu, Ibu Olivia ya. Pertama, kita dari bahasa dulu. Dari bahasa untuk anak-anak, walaupun lahir di kota Palangkaraya atau di perantauan, saya harap anak-anak itu tetap diajarkan bahasa Dus Malah, apakah dusun, apakah Maanyan ataupun Lawangan. Jangan malu ya, Pak? Jangan malu, karena pelajaran pengalaman pribadi kita dulu nggak pernah diajarkan bahasa apapun. Kita hanya diajarkan bahasa ibu kita ya, bahasa daerah kita. Tapi toh waktu kita sudah masuk SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kita tidak ada masalah dengan bahasa yang lain, terutama bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah terus selanjutnya itu tentang kearifan lokal, pakaian-pakaian adat, terus bagaimana itu tentang bahasa-bahasa Pangunraun yang untuk apa itu namanya acara-acara pernikahan ataupun acara ritual. Nah itu harus kita turunkan kepada generasi-generasi yang baru gitu, agar itu tidak punah, tidak kehilangan, sehingga terus bisa terjaga. Maka ini apa itu namanya menjadi tugas pokok kami sekarang, setelah kami melakukan raker kemarin, bagaimana kami untuk menjaga keberlangsungan adat dan budaya Dus Malah di era smartphone ataupun apapun ke depan lagi, sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Jadi itu apa itu namanya merupakan implementasi dari apa itu namanya bagaimana kami untuk menjaga, dalam artian supaya keberadaan Dus Malah ini secara adat dan budaya itu terus tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, Pak, ketika ini tidak tersosialisasikan dengan baik, maka sampai ke bawahnya pun akan mungkin terjadi kekeliruan. Kita contoh ambil kasus saudara kita kemarin. Kita tidak menyalahkan siapapun, karena kan beliau juga sudah mengatakan bahwa seperti itulah pengetahuan yang beliau dapatkan. Bapak mesti tahu lah, karena di medsos kan sudah ramai juga. Nah, kita belajar dari hal ini, Pak, supaya itu tidak terjadi kepada anak cucu kita lagi. Benar. Nanti kalau anak cucu kita bilang, orang kami nggak pernah diajari, kami tidak pernah diturunkan kepada kami seperti apa sih yang seharusnya, sehingga ketika kami salah seperti ini, jadinya repot kiri kanan, Pak. Nah, Pak, ini seperti apa Bapak menanggapinya? Baik. Itu kemarin dari pembelajaran itu kita ngambil pelajarannya. Iya. Jadi apa itu namanya? Maka oleh sebab itu, mari sebelum kita apa itu namanya berdebat atau berbicara keluar tentang kearifan kita suku Dus Malah ini, maka mari kita juga belajar dari para sesepuh, para tua-tua. Kita mengetahui itu, dan nanti bisa melewati Dus Malah untuk melakukan apa itu namanya pendidikan-pendidikan atau bimtek tentang pengetahuan tentang bagaimana itu perjalanan Dus Malah, tentang adat, tentang ritual ataupun tentang budaya, tentang itu supaya apa itu namanya tidak terjadi apa itu namanya kesalahpahaman dan salah penyampaian, sehingga itu bisa memecah belah
dan membuat suatu gaduh dan keributan seperti yang terjadi kemarin, tetapi itu sudah clear ya, karena sudah selesai, sudah minta maaf dan kami hadir di situ. Saya diminta oleh para tokoh supaya jangan sampai salah dan ada semua bukti WA ataupun di media sosial. Mereka minta untuk Dusmala cepat mengklirkan atau membuat sebuah pernyataan sikap untuk meluruskan. Makanya seperti apa yang di dalam pernyataan sikap saya itu, di sini kami tidak menjas, tidak menghakimi, karena semua pasti ada kesalahan. Saya pun sebagai ketua umum Dusmala tidak semua tahu tentang bagaimana itu sejarah dari suku Dayak saya orang Manyan, dusun dan lawangan. Oke Pak, saya potong. Apakah di setiap sub itu kan tidak mesti sama Pak? Mungkin di daerahnya si A berbeda, walaupun kita sama-sama Manyan, Paju Epat beda, kemudian Paju 10 juga beda. Kan dari persepsi kampung masing-masing. Benar. Nah itu seperti apa? Kita mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Jadi begini, jadi kita Bapak dari Flores dan lain-lain, sabar dulu. Flores dan teman-teman yang silakan. Jadi begini, kalau pada dasarnya, kalau suku Manyan ya, dari kita tarik dari Dusmala itu, pada dasarnya sama karena kita dari Nansarunai ya, dari kerajaan Nansarunai, Nansarunai Hurap atau Nansarunai Lama, sampai Nansarunai Baru atau Nansarunai Wau, dan sampai kepada kerajaan Sutaunu, ya kerajaan Sutaunu. Nah di situ maka ada kelompok-kelompok yang terbagi di dalam Manyan itu sendiri. Ada Paju Epat, ada Banua Lima, Kapung 10 dan Paku Karau. Nah di situ kalau dari segi ritual adatnya pun ada berbeda. Seperti kalau kita kembali kepada agama Kaharingan, kalau Paju Epat itu di dalam ritual adat kematiannya itu ada yang namanya Ijambe. Ijambe itu dalam artian itu lengkap persyaratan adatnya itu untuk di Paju Epat. Kalau untuk Banua Lima dan Kampung 10 itu juga ada adat mereka, yaitu ada Mia ya, atau Mia ya, pada dasarnya Mia itu, dan ada tatanan-tatanan adatnya juga di situ, tapi pada dasarnya sama. Nah, bagaimana kemudian mensosialisasikan ini kepada masyarakat adatnya sehingga tidak terjadi kekeliruan? Apakah dari Dusmala sendiri ke depan akan membuat suatu misalnya program, bagaimana misalnya setiap bulan mungkin mengumpulkan anak-anak muda atau teman-teman saudara yang tergabung di situ sehingga lebih mengetahui lagi seperti apa sih kearifan lokal yang tergabung di dalam Dusmala? Baik, ini dalam waktu dekat kami akan ini sedang berjalan prosesi perayaan Jumat Agung Paskah dan kenaikan Yesus Kristus. Nah, setelah perlombaan ini selesai, maka akan ada acara yaitu perayaan dan ini baru dilakukan, baru pertama kali dilakukan. Nah, di dalam perayaan ini nanti sudah disiapkan oleh para panitia bahwa akan disejarahkan dari awal Dayak Manyan itu sampai ke sekarang itu, dan kemarin panitia pun sudah minta izin dengan saya selaku ketua umum Dusmala untuk menemui para sesepuh, para tokoh, dan mereka minta surat tugas pun sudah kami bikin surat tugas itu, dan para pemangku adat. Pemangku adat itu yaitu para mantir, mereka ahlinya di situ. Kami pengurus ini hanya dipercayakan untuk mengelola kerukunan ini. Pengembangan SDM ke depan ini. Iya benar, dan kami pun akan membuat nanti, yaitu kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan, kami lagi berkoordinasi dengan daerah-daerah, dengan Dusmala Kabupaten, untuk nanti bisa berkumpul di Palangkaraya untuk memberi bimbingan teknis tentang bagaimana itu urutan atau adatnya itu bagaimana, tentang
aturan-aturan adat itu bagaimana supaya tidak meminimalisir yang namanya kesalahan. iya kesalahan itu, dan tidak apa itu namanya supaya sama, jangan apa itu namanya jangan ada perbedaan gitu. Oke, saya bergeser ke Pak Gregorius. Kalau selama ini Pak, yang sudah dilakukan teman-teman untuk aksi-aksi sosial seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau aksi sosial yang kami lakukan, karena warga Pulau Bamora itu sebagian besar itu berada di kebun-kebun sawit, itu pada intinya mereka ini rentan dengan persoalan, ya, lebih-lebih berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika persoalan ini terjadi, maka kami selaku pengurus Pulau Bamora siap untuk melakukan mediasi. Jadi karena keberadaan kami itu berada di kebun-kebun sawit yang dalam tanda petik itu berada di kabupaten-kabupaten, maka secara organisasi kami itu sudah membentuk organisasi secara berstruktur dari DPP. Jadi dalam hal ini saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat untuk wilayah Kalimantan Tengah. Nah, di tingkat kabupaten itu ada organisasi kami namanya itu Dewan Pengurus Daerah. Nah, dari Dewan Pengurus Daerah itu dibawa lagi itu ada yang namanya Dewan Pengurus Cabang Komunitas. Nah, Dewan Pengurus Cabang Komunitas ini mereka yang mengelola karena mereka berhubungan dengan akar rumput. Ya, berhubungan dengan, jadi persoalan-persoalan itu mereka yang tahu persis apa masalahnya. Nah, ini diharapkan dikomunikasikan dengan pengurus di tingkat daerah, tingkat kabupaten, kota. Nah, kalau mereka bisa selesaikan, mereka menyelesaikan. Kalau tidak, ya akan diteruskan. Nah, jadi itu selain itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua, tidak tertutup kemungkinan juga seringkali terjadi musibah berupa kematian, ya. Nah, karena memang Palangkaraya ini menjadi pintu utama keluar masuk, ya, maka ketika ada warga Pulau Bamora yang terjadi musibah berupa kematian dan sebagian itu karena mereka keluarga di kampung itu minta pulang, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka, kami selaku pengurus yang ada di Palangkaraya ini baik di tingkat kota maupun juga di provinsi, itu ya turun untuk membantu memfasilitasi dengan pihak-pihak perusahaan sehingga korban itu bisa sepanjang masih bisa dikirim pulang, ya kita fasilitasi sehingga bisa dikirim pulang. Nah, ini yang sering kami lakukan, ya, dan juga seringkali ya kami terus terang bahwa karena berkaitan dengan tenaga kerja ini, banyak orang juga mengais rezeki di atas penderitaan orang-orang semacam ini. Ya, beberapa kasus yang sudah ya seringkali terjadi, ya mungkin yang paling itu agak besar itu tahun 2015 itu oleh ya LSM yang mengaku sebagai juga serikat pekerja, lalu mencari-cari persoalan-persoalan di perusahaan, maka dia menyeret karyawan ratusan orang datang tidur sini berbulan-bulan. Nah, ini juga akhirnya satu sisi harus melibatkan orang banyak, harus untuk ikut terlibat membantu. Nah, ini mau tidak mau kami dari Pulau Bamora mengambil peran di situ untuk memfasilitasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Tengah ini. Walaupun saudara-saudara kita ini jauh dari akses internet, akses komunikasi, tetapi teman-teman tetap bisa menjangkau. Masih bisa kita karena dengan adanya kepengurusan kita yang sampai ke perusahaan-perusahaan itu, itulah yang kita harapkan mereka bisa memberikan informasi kepada kita sehingga persoalan apapun yang ini bisa diselesaikan. Dan kita terus terang secara organisasi kita sudah sampaikan dengan teman-teman pengurus bahkan kepada anggota kita bahwa
sebagai ormas ya tetap patuh kepada hukum yang berlaku. Jadi kalau melakukan tindakan kriminal melawan hukum, kalau memang itu terbukti sah secara hukum, ya maka kita tetap memberikan ruang kepada pihak aparat untuk melakukan proses hukum itu. Kita tidak akan melindungi hal-hal yang akan merugikan orang lain dan juga bahkan akan merugikan kalau komunitas kita sendiri. Nah itu. Kemudian bagaimana Pak teman-teman ini mengembangkan SDM-nya di sana? Dari teman-teman ketua lah pengurus di sini mengingatkan kita di sini tadi temanya kami ada untuk Kalteng Berkah dan mereka juga bekerja di sana kan untuk kemajuan Kalteng juga. Iya, jadi begini Mbak Olivia. Jadi kami saya mau mungkin kita bisa ke belakang sedikit bahwa kehadiran kami dari NTT ini sebetulnya kita bisa membagi. Pertama, orang datang mencari pekerjaan secara sendiri-sendiri. Artinya dulu zamannya HPH. Tahun 80-an itu HPH. Masuk ke era tahun 1900 itu masuk area sawit dan tambang. Nah, itu juga Nah, jadi kalau dulu HPH itu kebanyakan orang datang secara sendiri-sendiri. Nah, lalu kemudian ketika di kebun sawit ini lalu para investor lalu mulai mencari tenaga kerja. Ya, nyuruh orang datang sini. Nah, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, ya saya pikir bahwa kehadiran kami juga betul untuk Kalimantan karena satu sisi selain tadi yang datang sendiri-sendiri, ada program pemerintah tahun 70-an itu di Kalimantan Tengah itu ada pengiriman para guru dari NTT. Ya dalam tanda petik sini adalah terutama dominan adalah guru agama, baik itu agama Kristen maupun juga agama Katolik. Itu sejak tahun 70-an dan ya hampir-hampir tidak ada yang pulang juga. Betah di sini ya, mau dibilang itu kawin dengan masyarakat lokal, ya sudah beranak pinak juga di sini ya, sejak dari tahun 70-an. Nah, kemudian di lain pihak, kehadiran masyarakat NTT dalam bentuk mengikuti program pemerintah yaitu transmigrasi. Itu pun juga tahun 80-an pun juga sudah ada beberapa lokasi transmigrasi ya yang ada di Kalimantan ini seperti di daerah Barito, Palu Rejo itu mereka juga sudah beranak pinak juga di sini karena ya mengikuti program pemerintah di Pangkalan pun, di daerah Seruyan dan lain sebagainya. Jadi kehadiran kami di sini dalam membangun Kalimantan Tengah ya itu tadi kontribusinya gitu. Ada yang hadir sebagai guru ya tentunya ya saya sendiri pun juga sebagai guru yang sejak ya datang di sini secara pribadi kuliah, habis itu juga menjadi guru sejak tahun 1990 ya tentunya juga kita menetap di sini sampai pensiun. Jadi itulah wujud dari sumbangsi kita terhadap Kalimantan Tengah. Oke, sebelum kita lanjut lagi pembicaraan kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini. Kami ada untuk Kalteng Berkah bersama dengan Dusmala dan juga Pro Bamora. Kita lanjutkan. Kita sekarang bergeser ke Ketua Umum Dusmala lagi. Seperti kita tadi mendengar penjelasan dari Bapak Gregorius, bagaimana sekarang kita mensosialisasikan, mentransferkan sehingga yang namanya kearifan lokal kita itu terus terjaga ke anak cucu kita, ke bawah kita. Tugas dari Dusmala. Baik, jadi begini, ini kami sudah memulai program yaitu seperti di gereja,
di gereja Ephrata itu ada kebaktian khusus, kebaktian persembahan ya. Dan ini sekarang pun kami sudah sudah selesai membuat penerjemahan Alkitab dalam berbahasa Manyan ya, dan itu sudah tersebar di mana-mana. Dan untuk bagaimana kita bisa mentransfer supaya orang tahu bagaimana itu Dusmala, ya kami pun berjuang keras dalam artian ya mari juga teman-teman dari suku lain, mari datang juga ke Barito Timur atau Barito Selatan, karena identitas kami ada di sana, dan ada tempat-tempat wisata wisata adat ya, wisata budaya seperti yang ada di Bartin, di Siung Telang, Pejabat, terus di Marcel juga banyak ya, seperti di daerah Dusun Selatan, Sanggu itu banyak ada kearifan lokal di situ, dan memang itu merupakan tanggung jawab dari Dusmala ya, bagaimana supaya dunia luar juga mengenal siapa dan apa itu Dusmala. Kemudian bagaimana yang datang ini juga mengetahui. Iya. Nah, jadi maka oleh sebab itu di Dusmala itu ada ada perangkat-perangkat atau ada bidang-bidang di kepengurusan Dusmala itu yang mempromosi tentang memberi mensosialisasikan bagaimana itu Dusmala. Dan saya juga sudah pernah berdialog di televisi nasional. Waktu itu saya diperintahkan oleh izin Ketua Umum Dusmala Dewan Adat Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustian Sabran, dan sekaligus saya juga sebagai menjelaskan tentang Dusmala karena saya sebagai Ketua Dusmala. Jadi di situ kami sudah melakukan bagaimana mempromosi atau mensosialisasikan tentang kearifan lokal kita sehingga dikenal. Dan Dusmala itu kurasa sudah dari beberapa tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun atau berapa dekade sudah sering dipanggil ke luar negeri seperti ke Spanyol, kemana-mana untuk tari-tarian, ya kan, ke Inggris, kemana-mana, semua sampai seluruh dunia sudah pernah memanggil organisasi Dusmala itu dengan sanggar-sanggarnya, sanggar-sanggar tarinya ditampilkan di berbagai macam negara di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Nah, dari situ sedikit banyak orang mengenal Dusmala. Nah, dan kami juga bangga seperti Dusmala yang ada di Jakarta dulu itu dipimpin oleh seorang pensiunan jenderal polisi, Bapak Inkesman. Dulu pernah menjadi Kabareskrim. Sebelum Kabareskrim dulu tapi sekarang namanya Kabareskrim. Dan itu sudah luar biasa. Beliau dulu sudah bagaimana itu memperkenalkan dunia tentang Dusmala ke dunia luar. Jadi itu merupakan tugas kita bersama juga. Seluruh warga juga harus mendukung, seperti Ibu Lufia juga sebagai warga Dusmala, saya kira juga harus mendukung bagaimana supaya kita memberi pencerahan, pemahaman serta edukasi tentang bagaimana itu tentang Dusmala. Bagaimana jadi saudara-saudara kita dari luar seperti Pak Gregorius dan juga warganya paham bagaimana Huma Betang kita. Benar. Dan ini sengaja kami bikin kantor di sini tidak mengatasnamakan Dusmala Kota Palangkaraya, tapi saya minta atas nama Dusmala. Jadi tidak ada tempatnya itu tidak ada. Dan jujur Pak Gregorius kepala sekretariat kami sekarang adalah bapaknya Flores, ibunya orang Manyan. Itu Sony Liston namanya. Sony Liston, dia sudah 2 periode ini sebagai kepala sekretariat.
Dan sekarang malah menjadi mantir adat, mantir muda. Dia sudah mulai tahu tentang adat istiadat dan sudah bisa apa itu namanya mengawinkan orang dan mendamaikan ada perselisihan adat. Nah itu, jadi itu merupakan sudah apa itu namanya merupakan bahwa itu tadi dalam artian sudah dikenal oleh hampir semua kalangan. Jadi dari sana juga tidak susah kan sekarang untuk mengetahui dan mengenal seperti apa sih salah satu suku yang ada di Kalteng, karena kita kan banyak Pak. Benar. Ada Ngaju, ini masih di Das Barito, Das Kahayan dan lain-lain. Dan Bu Lipia pernah dari Palorejo, karena saya ada orang sana, orang Gugang Sayu. Palorejo itu diambil dari desa Gagutur dan kami menyerahkan tanah itu tanpa diganti rugi Rp1.000 perak pun waktu itu untuk transmigrasi tahun 84, 85 dan 86. Nah, ke Palorejo itu yang notabene paling banyak adalah orang Flores. Nah, saya bersekolah dengan mereka, satu sekolah dengan mereka. Nah, itu. Nah, jadi apa itu namanya? Kalau orang Palorejo ada di Palangkaraya, di mana-mana mereka tidak menggunakan bahasa Flores dan bahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Maanyan. Dan sudah sering saya temukan Ibu Olivia. Mereka mendaftar jadi tentara, ketemu saya. Nah itu kemarin ada dari kerukunan Flores di Palorejo menelpon saya meminta agar apa itu namanya kepengurusan mereka dari Palorejo sana itu di bawah naungan Dusmala. Saya bilang mohon maaf itu tidak bisa karena lain bisa Pak. Bidang lain mungkin. Iya bidang lain boleh, tetapi kalau bernaung di bawah apa Dusmalas karena pada dasarnya Dusmala itu bukan kami mengkotak-kotakan, tetapi ini adalah ada sejarahnya. Ada sejarahnya, ini adalah apa itu namanya kan memang dari zaman Nansarunai sebelum pecah menjadi beberapa subsuku ya. Jadi tetapi untuk kerjasama yang lain sering kami sudah lakukan. Gitu, dari teman-teman Flores, dari teman-teman Batak atau yang lain pun sudah sering kami lakukan. Dan waktu Natal Dusmala kami selalu mengundang. Waktu Natal Pemuda, mereka kami beri kesempatan untuk apa itu namanya kan, untuk memberi untuk membawa kearifan lokal mereka masing-masing, menampilkan sewaktu Natal KPPM, Natal Pemuda Dusmala ya, selalu yang dilaksanakan selalu. Saya ingat itu selalu di gereja Sekatik itu dari timur, dari Batak sampai dari Papua itu hadir semua, dari Maluku, dari Sumatera semua hadir. Nah itu supaya apa itu namanya bagian daripada program-program kami supaya saling bersinergi untuk sama-sama saling apa itu namanya kita membangun sama-sama untuk membangun Kalteng berkah untuk membangun Kalteng berkah ini. Jadi itu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih peran dari masing-masing organisasi ini membina UMKM-nya kalau ada. Karena kita sudah berada di penghujung, mungkin nanti singkat saja, adakah UMKM yang dibina oleh teman-teman dari Probamura? Saat ini kami belum. Ya, tapi memang kita tetap mendorong secara masing-masing secara pribadi untuk bisa ya mengembangkan usaha-usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau dari Dusmala sendiri pertanyaannya beda. Karena era transformasi seperti saat ini, kita sudah berada di era 4.0. Seperti apa? Dari pengurus, dari tokoh-tokoh kita untuk mensosialisasikan bagaimana bermedsos yang baik dan benar. Karena menyangkut Dusmala ini nama besar nih se-Indonesia. Baik, jadi begini. Jadi seperti apa yang saya jelaskan di TV nasional waktu itu, bahwa di Dusmala itu ada yang namanya tim kayak seperti di Polri itu ada tim cyber ya. Nah di situ sudah apa itu namanya diprogramkan di apa itu namanya supaya melewati apa itu namanya screening dulu Pak. Iya. Di screening dulu ya. Baik. Jadi apa itu namanya supaya dalam artian apa budaya dan adat Dusmala itu dikenal seperti apa yang saya bilang tadi, dan itu sudah dilakukan oleh Dusmala. Dusmala itu sudah
sudah lengkap dan complicated, Bu. Bidang-bidangnya sampai kepada tim advokasi. Oke. Itu lengkap. Jadi jika ada dusmala apa itu namanya persoalan dengan hukum, dengan hukum teman-teman itu Dusmala ada. Ada dan kami gratiskan. Oke. Kami gratis sampai mahasiswa yang apa itu namanya kesulitan di dalam apa Ekonomi. seperti S1 skripsi ya. Kami siap, ada tim-tim kami. Yang Ada memberikan support. iya, ada tim-tim kami yang bisa membantu untuk menyelesaikan apa itu skripsinya itu dan bisa membantu sampai ke fakultasnya atau ke universitasnya bisa karena puji Tuhan di Dusmala itu di segala lini ada. Oke. Di setiap dinas pun ada, di mana-mana pun ada. Jadi jadi mudah juga untuk kami apa itu namanya membantu di dalam program sosial kami ini. Jadi di semua lini itu ada Dusmala dan itu akan terus kita apa itu namanya akan terus kita dukung terus ke depan, terutama yaitu dalam artian untuk kemajuan Kalteng pada umumnya ya, untuk kemajuan Kalteng karena kita di Kalteng ini apa itu namanya sekarang sudah berkembang dan menuju apa itu namanya maju dan kita apa sebentar lagi ada penyangga ibu kota, ada IKN, maka apa itu namanya dari Dusmala pun sudah mempersiapkan diri dan dibantu oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Kita harus bersinergi dan apa itu namanya kita harus dalam artian siap untuk bersaing secara sehat ya dan apa itu namanya berkompetisi secara bagus sehingga kita tidak terbelakang, tidak tertinggal. Kalau misalnya ada warga yang di luar sana belum tergabung di dalam Dusmala seperti apa, Pak? Begini, Bu, di Dusmala itu secara otomatis seketika dia darah Dusmala, dia otomatis adalah anggota Dusmala dan akan kami kejar melewati kami sudah ada mengiskakan menyusun bantai-bantai. Ya. Nah, akan dikejar oleh bantai, akan didata maksudnya akan didata oleh bantai-bantai mana orang baik itu dia blasteran maupun apa itu nikah dengan suku lain itu tetap otomatis dan suku lain yang menikah dengan suku Dusmala ini, Dayak Dusmala ini ya, itu sudah otomatis menjadi warga Dusmala. Warga Dusmala. Dan di luar warga Dusmala pun ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dusmala bisa menjadi anggota kehormatan, anggota istimewa atau anggota kehormatan, tetapi dia harus berkontribusi dulu. Sama seperti sebelah sudah di sini bisa masuk Pak jadi anggota anggota kehormatan karena sekian lama. Oke, terakhir Pak, program ke depan yang akan digulirkan atau yang akan dilaksanakan oleh teman-teman selain tadi pendataan aksi sosial, apalagi sebentar lagi kita pemilu Pak. Bagaimana teman-teman ini satu komando mendata teman-teman di daerah yang sulit dijangkau? Ya, jadi ke program kami karena memang kepengurusan kami ini akan berakhir di bulan Mei 2023 ini akan kami 5 tahun sekali dan sudah kami pastikan bahwa sudah ada bentuk panitianya akan melaksanakan musyawarah pusat pada tanggal 2 dan tanggal 3 Juni yang akan datang. Yang salah satunya adalah pemilihan ketua umum untuk 5 tahun ke depan. Lalu kemudian menyusun program kerja. Nah, program kerja yang ingin kami sepakati bersama menjadi program kerja kami semua, mulai dari tingkat pusat sampai ke komunitas. Itu yang pertama adalah melakukan pendataan warga Pulau Bemora yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua adalah kami akan membangun organisasi untuk melindungi para tenaga kerja. Nah, jadi memang kami sekarang juga sebenarnya sudah membentuk itu Serikat Pekerja Mandiri, ya Serikat Pekerja Pulau Bemora. Nah, ini untuk menjembatani ketika para buruh, para pekerja di kebun-kebun sawit yang mengalami perlakuan yang
yang Tidak seharusnya. yang tidak seharusnya itu. Nah, ini kita berharap ini juga serikat pekerja ini akan hadir ya. Nah, itu menjadi program kami. Kemudian juga kami juga seringkali ini ada pihak-pihak lain yang pergi jemput orang-orang tenaga kerja secara ilegal. Dia mencari untung, tapi yang ruginya, yang susahnya kami pengurus. Jadi ini ada. Jadi kami juga sudah merencanakan bahwa dalam musyawarah ini kami akan juga sudah mulai berpikir akan membentuk sebuah lembaga untuk menyalurkan tenaga kerja sehingga mereka pergi datang dan mereka kita latih dulu bagaimana bekerja, juga mengetahui apa yang menjadi harapan dari salah satunya dari Dusmala tadi, supaya dia juga tahu tentang adat istiadat yang ada di sini. Nah, ini kita mau ini sehingga setelah itu baru kita arahkan ke pihak perusahaan sehingga mereka betul-betul dilindungi. Punya bekal lebih dahulu. Ya, lebih dahulu. Lalu yang juga sekarang itu menjadi problem kami, menjadi problem hampir semua warga kami, salah satunya adalah kami merencanakan bahwa kami akan secara gotong royong ya akan kami putuskan bersama akan membuat itu rumah singgah sehingga warga dari NTT Pulau Bamora yang datang ke sini atau bahkan yang ini terkadang itu paling tidak itu ini menjadi tempat mereka untuk istirahat sebentar mungkin Bisa, ya. Dusmala bisa membantu katanya. Jadi inilah yang saat ini menjadi problem kami itu. Jadi kadang-kadang mereka datang mau berobat di rumah sakit, ya mau kita tampung di rumah juga terbatas ya dengan jumlah kamar terbatas. Nah kadang-kadang juga kalau terjadi musibah kematian misalnya mau dibawa ke rumah keluarga, ada yang memang tidak berkenan. Nah ini juga menjadi problem. Sehingga memang kami programkan untuk tahun 2023 ini kami akan putuskan kita secara gotong royong, ya mungkin secara bertahap mulai kumpulkan ya yuran ya seberapa mampunya kita. Paling tidak pertama adalah untuk membeli sekeping tanah begitu sehingga jangka panjangnya kita bisa membangun sebuah sekretariat bersama rumah singgah begitu untuk menampung warga itu. Rencana di daerah mana? Kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu. Ya nanti kita semua kita sepakati dalam ini sehingga teman-teman di daerah itu bahwa ini keputusan bersama maka wajib dilaksanakan. Oke Pak, karena di sini ada salah satu anggota Forum Koalisi Ormas Kebangsaan dan Paguyuban Kalteng Dusmala, bisa ditanggapi oleh Pak Ketua Umum. Silahkan Pak, ada problem kita sesama Dusmala yang besar ini bagaimana menanggapinya? Dari teman. Ya, problem yang disampaikan tadi. Kita di sini hadir. Jadi baik, mungkin nanti ke depan dari sekarang kita boleh berkomunikasi Pak Ketum ya, kita boleh berkomunikasi supaya nanti juga dari saya juga sering prihatin kemarin ada seorang tentara yang meninggal di Katingan. Itu warga NTT ya, dari Palorejo. Iya. Nah itu kami pun prihatin karena agak lambat sekali itu, lamban untuk ditangani. Tapi karena kami tahu ada komunitas mereka di sini, ya, dan tapi kami tidak punya kontak dalam artian tidak nyaman lah kami untuk langsung Kompas bertindak. Iya, untuk bertindak itu. Tapi kalau kedepannya ini nanti kita ada sudah ada kesepakatan, nanti kami dari Dusmala karena setiap keputusan ataupun apapun dari Dusmala itu harus dirapatkan. Dan tiap tahun kami ada raker dan harus dirapatkan karena di situ ada dewan pembina, dewan penasehat, dan ada para tokoh, para sesepuh yang karena setiap saya menentukan kebijakan di Dusmala itu tidak pernah dari saya sendiri, selalu dari semua kepengurusan itu selalu. Dan kami membuka diri karena kami juga sedang memprogramkan besar, agenda kami besar ke depan. Ini baru 1 tahun saya di periode kedua ya, masih sisa 4 tahun lagi. Saya sudah berkomitmen dan berjanji bahwa
nanti juga gedung-gedung untuk Dusmala itu akan kami bangun, dan terus apa itu namanya, selain itu fasilitas-fasilitas lagi akan kita tambah seperti bus-bus operasional nanti kalau ada di Katingan atau Pelampisau yang dekat-dekat ada keluarga yang meninggal, kita bisa melayat bersama dengan bus-bus ini. Nah, itu tentunya juga saya juga mengharap juga kepada pihak pemerintah, baik kabupaten seluruh di Kalimantan Tengah maupun pihak pemerintah provinsi, karena sampai saat ini kami tidak pernah dijamah sama sekali oleh pemerintah. Tidak pernah dijamah, kami benar-benar dalam artian mandiri dan mengumpulkan dana dari kantong sendiri-sendiri, menyisihkan dari kantong kami. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah kami bisa. Kita bisa, dan sekarang kita sudah punya kas, sudah bisa menggaji karyawan sendiri, dan ada iuran. Karena mengingat tadi banyak apa itu namanya jiwanya, tapi kami ambil iuran itu per kakak, bukan per jiwa. Jadi Rp10.000 per kakak untuk membantu keuangan Dusmala. Yang kemarin kami hanya beberapa yang bisa bantu dari para donatur ya. Tapi sekarang sudah semua warga Dusmala di Kota Palangkaraya, dan uang itu kami gunakan juga banyak untuk membantu orang di luar Dusmala. Banyak selama ini. Seperti kami kirim orang melewati ambulans kami yang tanpa dibayar, ataupun peti mati yang harus kami bayar sendiri. Pakaian, jika itu ke daerah, pakaian yang meninggal ini maksudnya, itu banyak orang di daerah sudah terima bersih. Walaupun ada yang di luar Dusmala. Kami, dan puji Tuhan juga dengan pihak rumah sakit, kami kerjasama dengan baik, karena ada banyak orang-orang Dusmala pejabatnya di sana, jadi sangat-sangat baik. Tetapi ya itu tadi, dalam artian tidak bisa kita hanya dengan omongan, Bu Olivia. Ya tetap harus kita bayar dong, dengan pihak rumah sakit atau pihak manapun, ya tetap harus kita bayar. Tetapi untuk dalam artian itu memang resiko buat kita. Nah, untuk menindaklanjuti lagi tadi Pak Ketum dari Pulau Bamora ya, nanti kita mungkin bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, apa itu namanya, berkonsultasi supaya kita bermufakat ke depan agar bagaimana kita bisa bersinergi dan bekerja sama untuk membangun Kalimantan Tengah yang berkah ini, tentunya dan dalam artian untuk sosial kita masing-masing. Terakhir, ini betul-betul terakhir dan waktunya sangat singkat. Apa yang ingin disampaikan terakhir terkait dengan program Mora sendiri, keberadaannya di Kalimantan Tengah dan juga Dusmala, dari Bapak dulu? Ya, baik. Jadi pertama kami tetap berharap bahwa kehadiran kami masyarakat Pulau Bamora yang ada di Kalimantan Tengah tetap diterima dengan baik ya, dan kami juga tetap mendorong warga kami untuk tetap menghormati dan menghargai budaya adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita tetap menganut itu filosofi rumah betang ya, sehingga kita berbaur dengan masyarakat lokal, tentunya ya mengikuti juga ya adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah. Dan terakhir saya atas nama seluruh warga Pulau Bamora yang ada di Kalimantan Tengah, pertama terima kasih dan menyambut baik saran masukan dari Pak Bias selaku Ketua Umum Dusmala yang ada di Palangkaraya ini. Kami sangat senang dan siap untuk saling berkolaborasi untuk ini, karena memang sebagian besar ya terus terang betul apa yang disampaikan oleh Pak Bias tadi, rata-rata orang-orang yang dari warga Pulau Bamora yang ada dari Kalimantan, dari Barito, ya mereka bahasa daerahnya hampir tidak tahu. Jadi jangan kaget kalau mereka ya ngomong pakai bahasanya. Jadi memang karena mereka dari lahir ya pendidikan bahkan sampai jadi ya kadang-kadang kami sendiri juga ya
melihat juga ya, kadang-kadang jadi lucu juga sebelah ini wajahnya dari NTT, Bahasanya bahasanya. Tapi kami senang bahwa mereka mau juga masyarakat anak-anak muda kita juga mau berbaur dan ya ini menurut saya ini ya bahasa ini kan juga menjadi sebuah bagian dari kekayaan bangsa menurut saya. Jadi tidak salah bagi kami. Saya sendiri pun juga ya kalau Manyan hanya bisa paham tapi ngomong agak sulit. Tapi kalau ngobrol dengan teman-teman dari Katingan, dari Kahayan, Kapuas, ya saya juga pakai bahasa daerah. Oh, Jadi karena sudah berpuluh-puluh tahun juga di sini lah. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih. Terakhir, Pak Ketua Umum Gus Mala, apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih kepada Ibu Olivia ya, sebagai salah satu warga Dusmala juga, dan kepada Jurnal TV telah memberi ruang dan kesempatan kepada kita pada saat ini. Kami dari jajaran pengurus Dusmala Kota Palangkaraya mengharapkan kepada seluruh warga Dusmala se-Kalimantan Tengah untuk menghadap tahun politik ini, mari kita bersatu padu, jangan terpecah belah untuk membangun negara kita ini, bangsa kita ini, dan daerah kita ini, Kalimantan Tengah, dan tetap pada falsafah kita orang Manyan dan Dusmala, yaitu Batung Merah Putut, Telang Nyanselukan Lawi. Jadi bersatu untuk kebersamaan, untuk kemajuan, dan saya juga berharap agar di tahun-tahun politik ini Kalimantan Tengah yang begitu banyak dari berbagai macam suku dan ras yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini juga, agar nanti bisa kondusif, karena apapun pilihan politik nantinya itu adalah pilihan kita semua dan harus kita hargai, karena ini adalah merupakan pesta demokrasi nantinya yang dijamin oleh Undang-Undang 45 dan konstitusi kita. Dan kami jajaran Dusmala menginginkan juga ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan apapun nanti keputusan dari rakyat, karena keputusan itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang memutuskan. Bagaimana Dusmala selalu siap untuk mendukung dan siap menjaga ketertiban juga untuk agar daerah Kalimantan Tengah ini bisa kondusif. Dan kami sebagai selaku jajaran pengurus merupakan garda terdepan untuk itu. Dan sama seperti tadi, masalah adat dan istiadat serta budaya, khususnya Dusmala, karena pada saat ini Dusmala, jadi kami adalah garda terdepan selaku pengurus untuk menjaga itu agar tidak terjadi perpecahan, agar tidak menjadi perpecahan. Nah, kalau kami ditanya tentang bagaimana itu tatanan adatnya, itu bukan domain kami, itu kewenangannya para mantri adat dan pemangku adat yang ada di bawah naungan Dusmala. Boleh kita bertanya nanti, dan kami pun siap membuka diri dan siap untuk memanggil serta mengumpulkan mereka, baik itu dari sub-suku yang lain juga silahkan kita bisa, agar tidak terjadi nanti ada kesalahpahaman lalu ada denda adat ataupun seperti kata ulitah, ada jipen atau ada apa. Nah, supaya itu jangan sampai terjadi seperti itu, agar orang juga paham supaya jangan melanggar aturan adat. Nah, itu. Dan apalagi di Kalimantan Tengah kan sudah ada polisi adat, itu seperti Batamat ya. Dan ini akan dibentuk lagi Bakurmat dari AMADN. Itu kan merupakan penjaga-penjaga adat ya, dan budaya, khususnya di Dayak ya. Nah itu, dan kalau untuk secara nasionalnya kan sudah perangkat pemerintah sudah lengkap. Nah itu, jadi terima kasih sekali lagi. Jadi itu dari kami, dan terima kasih kepada jajaran Pulau Bamora, ada peketumnya juga di sini. Terima kasih juga bisa berteman dengan kami di Dusmala nanti, dan kami sudah dari sejak dulu membuka diri dan berteman, dan sudah juga melakukan pertemanan yang baik dengan Pulau Bamora di daerah-daerah, dan sampai sekarang
Dan kami jujur kami tidak pernah ada mencari apa itu namanya mencari perselisihan. Kami ingin mencari suatu kebersamaan. Sepertinya ini harus berlanjut nanti di belakang layar ini sepertinya. Panjang program Iya, iya. Kemungkinan ya. Oke. Kemungkinan. Oke, terima kasih kepada Pak Gregorius, Ketua Umum Robamora Palangkaraya dan juga Kalteng. Kemudian Bapak Bias Layar selaku Ketua Umum Dusmala Palangkaraya dan saya panjangkan juga Kalteng. Siap. Terima kasih, sudah cukup panjang lebar kita malam hari ini berbicara dan juga sharing seperti apa budaya adat masing-masing. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Tatap Muka pada malam hari ini. Saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.